Pusat perbelanjaan Suzuya Mall di Banda Aceh masih terbakar hingga malam hari. Pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api dibantu warga setempat. Api semakin meluas menghanguskan sebagian besar gedung di pusat perbelanjaan terbesar di kota Banda Aceh ini. Pusat perbelanjaan Suzuya Mall Banda Aceh terbakar pada Senin siang. Kebakaran disertai ledakan hingga melontarkan beberapa barang dari atap gedung. Belum diketahui penyebab dan jumlah korban akibat kebakaran ini. Diduga 3 karyawan sempat terperangkap di dalam gedung. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Di lantai 2 dari gudang logistik, yang di logistik baju, peralatan baju, banyak plastik di situ kan. Biasanya nggak tahu juga informasi sebenarnya. Itu kayaknya kayak konsel istri. 3 orang, cuma belum pasti. 3 orang, cuma belum pasti itu bang. Cuma simpang siur masih. Tapi udah. Dari pihak manajemen juga sudah mendapatkan karyawan supaya lebih jelas karyawannya tinggal berapa gitu. Polisi mengalihkan arus lalu lintas dan menjauhkan warga dari pusat kebakaran. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Majelis Hakim vonis mati terdakwa pemerkosa belasan santriwati Heri Wirawan. Balap liar di Tanjung Balai, Sumatera Utara merenggut nyawa peserta. Polisi buru pelaku penembakan massal di Sacramento, Amerika Serikat. Halo, selamat malam pemirsa. Rumah di permukiman padat penduduk di kota Pematang Siantar ludes terbakar. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran melanda 2 unit rumah di lorong 6 Parluasan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin membesar. Warga panik berupaya menyelamatkan sejumlah barang dan mobil angkutan kota yang berada di dekat lokasi. Lokasi padat penduduk dan banyaknya warga yang melihat sempat menyulitkan tim pemadam kebakaran. Untuk memadamkan api, 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api diduga berasal dari pembakaran kayu ternak. Terima kasih. Totalnya ini 2 rumah. Rumah, yang satu warga Combi, yang satu warga Simbolo. Dugaan sementara penyebab awal kebakaran? Ini dalam penyidikan pihak petugas, tapi sementara praduga. Ya, praduga kita ini dari api pembakaran untuk bahan makanan ternak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat unjuk rasa warga adat di Desa Rendu Butowe, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Warga menolak upacara adat di titik 0 Waduk Lambu. Unjuk rasa puluhan warga adat di Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur berakhir ricuh. Polisi berusaha menangkap warga yang menolak diadakannya upacara adat titik 0 pembangunan Waduk Lambu. Sejumlah warga ditahan. Jumlah yang ditahan ada 24 orang. 23 laki-laki, 1 perempuan. Namun yang 1 orang atas nama Baltasar Baka, beliau hanya sampai di tempat kegiatan ritual. Nah sekarang Baltasar masih bersama kami. Dan mohon maaf, video-video yang kita ambil hanya sedikit saja karena ada intimidasi dari anggota kepolisian. Kita tidak bisa ambil video.
Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendu Botowe menuai pro dan kontra dari dua suku adat. Kelompok yang menolak karena lahan pembangunan waduk merupakan permukiman warga, tempat ibadah, sekolah, dan situs budaya. Dari Maumere, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton tabrak 5 mobil di Tol Jagorawi, Jakarta. Meski tidak ada korban, kelima minibus rusak parah. Dari rekaman video amatir, nampak sebuah truk tronton menabrak 5 mobil yang berada di depannya secara beruntun di kilometer 14.200 Tol Jagorawi, Jakarta Timur. 5 mobil yang terdiri dari 4 minibus dan 1 mobil city car mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang. Seluruh pengemudi dan penumpang langsung keluar dari dalam mobil. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Bogor menuju Jakarta, tiba-tiba menabrak ke-5 mobil tersebut. Diduga truk mengalami kendala pada bagian pengereman. Petugas masih melakukan penyelidikan guna mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Sementara truk telah dievakuasi ke kawasan Gunung Putri Bogor, sedangkan supir truk menjalani pemeriksaan di Satwil Lantas Jakarta Timur. Kecelakaan beruntun. Jadi ada truk Volvo itu berjalan dari selatan arah utara. Begitu sampai di kilometer 14.200 itu kurang hati-hatinya sopir, jadi menabrak mobil depannya sampai beruntun 5 mobil, 6 sama truknya itu. Beruntun 6 kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Dea OnlyFans penuhi pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Dea dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik terkait video seksinya. Kasus konten pornografi berlangganan Dea OnlyFans kembali bergulir. Didampingi kuasa hukumnya, Dea memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan kali ini berkenaan dengan keterangan pacar Dea. Di hadapan polisi, pacar Dea mengaku tidak mengetahui bahwa kekasihnya menjadi konten kreator pornografi. Selain penyidikan tambahan, tadi kita memberikan skema ataupun beberapa konsep terkait perannya si Dea ini nanti membantu kepolisian, yaitu justice kolaborator. Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan Dea sebagai tersangka kasus pornografi. Dea diduga telah memproduksi dan mendistribusikan konten di situs OnlyFans selama hampir 1 tahun dengan keuntungan hingga 20 juta per bulan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan vonis mati pada terpidana pemerkosa belasan santriwati Heri Wirawan. Vonis mati ini sesuai dengan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat membacakan vonis terhadap Heri Wirawan, terpidana pemerkosa belasan santriwati. Dalam vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua Heri Suwantoro, terpidana Heri Wirawan dijatuhi vonis mati. Selain itu, Heri juga diwajibkan membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban senilai 300 juta rupiah. Vonis mati ini sesuai dengan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Jawa Barat. Sebelumnya, terkuak Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 13 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa para muridnya hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria tewas saat kebut-kebutan balap liar. Informasi selengkapnya sesaat lagi.